Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rifatul Fikriyah dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan membahas tentang teori atom Bohr. Yang pertama itu saya akan membahas tentang sejarah teori atom Bohr. Di awal abad ke-20, percobaan oleh Ernest Rutherford telah dapat menunjukkan bahwa atom terdiri dari sebentuk awan difus elektron bermuatan negatif mengelilingi inti yang kecil, padat, dan bermuatan positif. Berdasarkan data percobaan ini, sangat wajar jika fisikiawan kemudian membayangkan sebuah model sistem keplanetan yang diterapkan pada atom. Model Rutherford tahun 1911 dengan elektron mengorbit inti seperti layaknya planet mengorbit matahari. Namun demikian, model sistem keplanetan untuk atom menemui beberapa kesulitan. Sebagai contoh, hukum mekanika klasik memprediksi bahwa elektron akan melepas radiasi elektromagnetik ketika sedang mengorbit inti, karena dalam pelepasan tersebut elektron kehilangan energi, maka kelamaan akan jatuh secara spiral menuju ke inti. Ketika ini terjadi, frekuensi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan akan berubah. Namun percobaan pada akhir abad 19 menunjukkan bahwa loncatan api listrik yang dilakukan dalam suatu gas bertekanan rendah di dalam sebuah tabung hampa akan membuat atom gas memancarkan cahaya, yang berarti radiasi elektromagnetik dalam frekuensi-frekuensi tetap yang diskret. Pada tahun 1913, Niels Bohr, fisikawan berkebangsaan Swedia, mengikuti jejak Einstein menerapkan teori kuantum yang menerangkan hasil studinya mengenai spektrum atom hidrogen. Bohr mengemukakan teori baru mengenai struktur dan sifat-sifat atom. Teori atom Bohr ini pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck dan teori atom dari Ernest Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911. Bohr mengemukakan bahwa apabila elektron dalam orbit atom menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron itu memancarkan suatu kuantum energi, elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom. Gagasan kunci model atom Bohr yaitu yang pertama adalah elektron bergerak di dalam orbit-orbit dan memiliki momentum yang terkuantisasi, dan dengan demikian energi yang terkuantisasi ini berarti tidak setiap orbit, melainkan hanya beberapa orbit spesifik yang dimungkinkan ada yang berada pada jarak yang spesifik dari inti. Kedua, elektron tidak akan kehilangan energi secara perlahan-lahan sebagaimana mereka bergerak di dalam orbit, melainkan akan tetap stabil di dalam sebuah orbit yang tidak meluruh. Kemudian, postulat model atom Bohr. Yang pertama, atom hidrogen terdiri dari sebuah elektron yang bergerak dalam suatu lintas edar berbentuk lingkaran mengelilingi inti atom. Gerak elektron tersebut dipengaruhi oleh gaya Coulomb sesuai dengan kaidah mekanika klasik. Yang kedua, lintas edar elektron dalam hidrogen yang mantap hanyalah memiliki harga momentum angular L yang merupakan kelipatan dari tetapan Planck dibagi dengan 2P. Ketiga, yaitu jika suatu atom melakukan transisi dari keadaan energi tinggi atau EU ke keadaan energi lebih rendah atau EI, sebuah foton dengan energi HO sama dengan EU dikurang EI diemisikan. Jika sebuah foton diserap, atom tersebut akan bertransisi ke keadaan energi rendah ke keadaan energi tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu dalam lintas edar yang mantap, elektron yang mengelilingi inti atom tidak memancarkan energi elektromagnetik. Dalam hal ini energi totalnya atau E tidak berubah.
Di sini, Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron hanya menempati orbit-orbit tertentu di sekitar inti atom, yang masing-masing terkait sejumlah energi kelipatan dari suatu nilai kuantum dasar. Model Bohr dari atom hidrogen menggambarkan elektron-elektron bermuatan negatif mengorbit pada kulit atom dalam lintasan tertentu, mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Ketika elektron meloncat dari satu orbit ke orbit lainnya, selalu disertai dengan pemancaran atau penyerapan sejumlah energi elektromagnetik. Menurut Bohr, ada aturan fisika kuantum yang hanya mengizinkan sejumlah tertentu elektron dalam orbit. Dalam tiap orbit hanya ada ruang untuk 2 elektron dalam orbit terdekat dari inti. Selanjutnya itu model atom Bohr. Model ini adalah pengembangan dari model Pudding-Prandtl tahun 1904, model Saturnian, dan model Rutherford. Karena model Bohr adalah pengembangan dari model Rutherford, banyak sumber mengkombinasikan kedua nama dalam penyebutannya menjadi model Rutherford-Bohr. Kunci sukses model ini adalah dalam menjelaskan formula Rydberg mengenai garis-garis emisi spektral atom hidrogen. Walaupun formula Rydberg sudah dikenal secara eksperimental, tetapi tidak pernah mendapatkan landasan teoritis sebelum model Bohr diperkenalkan. Tidak hanya karena model Bohr menjelaskan alasan untuk struktur formula Rydberg, ia juga memberikan justifikasi hasil empirisnya dalam hal suku-suku konstanta fisika fundamental. Model Bohr adalah sebuah model primitif mengenai atom hidrogen. Sebagai sebuah teori, model Bohr dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan orde pertama dari atom hidrogen menggunakan mekanika kuantum yang lebih umum dan akurat, dan demikian dapat dianggap sebagai model yang telah usang. Namun demikian, karena kesederhanaannya dan hasil yang tepat untuk sebuah sistem tertentu, model Bohr tetap diajarkan sebagai pengenalan pada mekanika kuantum. Selanjutnya, yaitu kelebihan atom Bohr. Yang pertama itu, keberhasilan teori Bohr terletak pada kemampuannya untuk meramalkan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Yang kedua yaitu, salah satu penemuan adalah sekumpulan garis halus, terutama jika atom-atom yang dieksitasikan diletakkan pada medan magnet. Adapun kelemahan atom Bohr yang pertama yaitu, struktur garis halus ini dijelaskan melalui modifikasi teori Bohr, tetapi teori ini tidak pernah berhasil memberikan spektrum selain atom hidrogen. Yang kedua, belum mampu menjelaskan adanya struktur halus atau fine structure pada spektrum, yaitu 2 atau lebih garis yang sangat berdekatan. Yang ketiga itu belum dapat menerangkan spektrum atom kompleks. Dan terakhir yaitu intensitas relatif dari tiap garis spektrum emisi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.